pertama mondok di sini sih ya belum pada kenal. Dulu gue takut banget mondok tuh kayak penjara. Temennya asik-asik. Terus juga Siapa sih? di cabe pertama kali. Di cabe. Iya, ngomong kasar, di cabe, di lipstikin pakai cabe. Itu sepanas apa? Apa abang gua ini nggak mau sepondok sama gua. Gua diusir, jangan masuk pondok sini gitu. Kalau ada kakak kelas nunduk. Pas udah kakak kelas jadi kakak kelas lu udah nggak bangor rumah Aska. Gua kabur. Ya Aska lu tuh ya. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Halo guys. Jadi kita di sini mau ngapain teman? Jadi kita di sini mau berbagi kisah cerita cinta cerita kita tentang kita selama hidup di pondok kita Penjara suci. penjara suci. Dan kita di sini menjadi santri, kita bakal bicara tentang cerita kita di pondok yang kemarin. Jadi kita itu semuanya santri tapi kita mondoknya beda-beda guys. Cerita. Kita temanya dulu apa? Kita tuh belum kenalan tau nggak? Oh iya, kita belum kenalan. Dari tadi kebaca. Jadi nama gue Aska. Gue mondok udah 7 tahun. Sama sekarang udah tahun ke-8. SD, SMP dong, TK. gue SMP, SD di rumah gue. Oh, SD di TK di rumah gue. Belum mondok. Lu TK, masih TK. TK gue TK. Kira lu langsung SD. Tapi gue nggak nyogok Nyogok. TK-nya enggak. Nah, terus SMP gue mondok 3 tahun, SMA gue pindah lagi mondok, terus sekarang gue mondok di Tamis. Oh, jadi lu pernah mondok 2 tahun itu di SMP sama di SMP Iya, beda 2 kali, SMP, SMA beda. Oke, Tamel. Untuk gue dulu pernah mondok 6 tahun di Lebak. Pokoknya itu pondok gua di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah itu pondok gua. Oh, ini Kirain di banget. tengah-tengahnya Pulau Jawa. Di tengah-tengah. Ya, pokoknya di dekat masih daerah pergunungan gitu. Pokoknya masih adem banget. Itu namanya pondok gue. Tuh lu 6 tahun di sana lu. 6 tahun Betah gua. lu? Betah nggak betah gua, asal betah ya kata mama gua mah asal betah. Yang Jadinya penting gini gua. betah. Yang penting betah dan lulus. Terus ngomong-ngomong kita cuma berdua doang, gak asik nih, kita panggil aja teman-teman kita yang lain guys. Mana ya? Ada yelelannya. Mana nih? Ayo kita panggil aja. Ada sini jangan masuk. Putri mau nggak? Putri sini, Putri. Putri ayo. Ada di mana nih? Aja di sini. Putri nggak pernah mondok Kita- tapi dia kita- pernah mondoknya di sini. Jauh-jauh amat itu ya. Halo guys. Din, lu mau ikut gak Din? Din. Gue lagi ini gak bisa masa buka gue. Nah, kita perkenalan dulu nih dari yang Aja. Ping. Hai. Yang pink dulu. Aku Aja, sebut aja. ya, panggil namanya siapa? Dari Aja mana? aja, aku dari Bandung. Aku mondok cuma 2 tahun di Pasuruan, Bangil. Wah, jauh ya. Mana Jawa tuh? Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Dekat Surabaya. Jauh tuh jauh. SMP Harus SMA. naik mobil ya? SMA cuma 2 tahun. Naik pesawat. 11. Naik pesawat nggak? Pas pulang naik pesawat. Iya. Keren. Lanjut Teh Putri. Lanjut Teh Putri. Halo, nama aku Leoni Cornelia Natasha. Panggilnya Putri. Gak nyambung. Namanya Leo. Ya, nyambung-nyambungin aja ya. Aku belum pernah mondok dan sekalinya mondok di Tamis. Jadi kita tuh mondoknya beda-beda. Terus kita dipertemukan di satu pondok yang luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Pokoknya mantap. Namanya Bait Tamis. Bet Tamis. Jadi kita ini semua santri Tamis. Ya. Jangan lupa follow IG-nya @santri_tamis. Di bawah ini. Santri_tamis. Nanti Kalau ada mau tuh. tahu Tamis itu kayak gimana, itu pokoknya pondok the best. The Dan best. Kita ketemu kan kita. Kita masuk ke pembahasan aja dari pondok siapa nih? Ntar dulu temanya dulu kita mau temanya ngomongin dulu apa dulu. nih?
Kita mau ngomongin awal pertama masuk pondok aja. Ya, awal pertama. Mondok. Oke. Pengalamannya kayak gimana? Ya. Siapa yang mau pertama cerita? Om Bimba. Yang Gambreng. Ya, berarti pertama Pertama di sini mondok di sini gimana? Pengalamannya? pertama mondok di sini sih ya belum pada kenal. Ya gimana? Kan dulunya belum pernah mondok Iya. tuh. Iya. Tiba-tiba disuruh mondok. Disuruh apa mau sendiri gitu? Sebenarnya sih pertama disuruh-suruh, terus tapi mikir juga ternyata daripada di rumah dari sini. Jadi mondok, terus pas mau Iya. mondok tuh gimana rasanya? Dulu gue takut banget mondok tuh kayak penjara pondok. Iya, tuh. pertama Terus sih ini. takut ntar nggak bisa ngapal, takut nggak pada kenal gimana gitu. Pas nyampe sini ternyata temennya asik-asik, terus juga Siapa sih? Ya. Siapa sih? Siapa sih? Ya, Bukan. ya gitu dah. Terus juga makannya ya sama aja biasa gitu. Kayak di rumah cuman bedanya kayak bangunnya agak pagi ya. Ya, Agak ini pagi. cewek-cewek bangun siang, cewek. yang mandinya sehari sekali. Enggak bohong. Bukan istrebel itu namanya, guys. Istrebel. Jangan. Lanjut Apalagi ya? lagi. Apalagi ya? Pas udah masuk sini ke kamar tuh, terus gimana tuh? Pertama ke kamar panas. Iya, mondoknya di sini. Emang panas sih. guys. Emang panas. Kalau kalian tahu, pokoknya di atas itu ada langit. Iya, ini tuh. Ini tuh Ini atapnya tuh tuh apa sih namanya? langit asbes. Asbes. Sumpah dah itu panas banget. Itu panas banget, nyampe ada tempat makeup kita. Di situ ada Vaseline, tahu Vaseline yang buat Cair. bibir, buat bibir gitu, Iya, yang buat gel-gel gitu iya, yang pas gel tadinya gitulah pokoknya. tadinya keras, nyampe Lumer. kalau siang itu lumer bener-bener encer. Kayak coklat gitu pokoknya sepanas itu. Sepanas itu. Kita aja kalau misalnya daging semua udah matang ya. Udah Untuk matang. buat tulang doang. Tinggal dosa malu. Terus pernah ini apa roti ya? Iya, Pernah roti. beli roti. Kita bikin kan roti sama telur gitu. Kita biarin di piring. Di sini doang kita biarin roti sama piringnya. Iya piring sama rotinya. Itu mah rotinya jadi keras, bener-bener keras banget. Udah kayak tau Kayak nggak sih dipanggang. roti? Iya roti Dipanggang. panggang, roti kering gitu. Kayaknya itu Sampai panas. kalau misalnya kita keluarin telur, ditaruh di wajan tuh langsung Iya, ada matang. langsung Ada jadi- nasi gorengnya gitu. Langsung tiba-tiba nasi goreng kayak di TikTok. Lanjut lagi tapi Lanjut, pengalaman lagi ya. kesan pertama masuk pondok gimana tuh? Kesan pertamanya sih asik sih nyanyi-nyanyi gitu di pondok. Ya karena di sini pondok Ada di sini Mami nyanyi. tadi emang begitu. Beda sama yang lain di sini tuh nyanyi karena aku suka nyanyi. Jadi kesini deh. peraturan biasanya tuh Peraturannya sih ya sama aja sih kayak biasa. Ya, di sini Enak. mah enak guys. Enak. Bagi yang pengen Cuman- mondok enak, santri tamis di sini. Paling enak di sini. Bebas. Dah gitu. Mantap. Tapi nggak bebas banget sih. Ada Tuh kan ya. biasanya kan kalau di rumah kan megang HP tuh kerjanya megang Mm-mm. HP. Terus di pondok nggak boleh megang HP gimana? Iya, Gimana ya? Ya gimana Itu ya? rahasia umum. gimana? Ya, gimana ya? Ya mau gak mau harus pakai HP pondok. Iya. Walaupun nggak Yang bisa mana? pakai Tinunit ya? Yang kayak gimana HP-nya? Tinunit. Yang kalau ini ngeliat muka. yang kalau nggak ada pulsa gimana? Nyari sendiri. Nyari sendiri. Nyari sendiri. Udahlah, cukup aja lah. Lanjut. Kalau SMS dipencet ya? Iya. Ditonjok. Bukan di itu layar pencet bukan layar tonjok ya. Oh iya, layar pencet. Kadang yang biasanya kita SMS ngetik cepet gitu, pas pakai HP Tinunit Tutut, mikir Satu, dua, dulu. tiga. Satu, dua, tiga. Padahal dulu gue SD kan HP-nya kayak gitu ya. Gue lancar tau ngetik kayak gitu. Gue Karena bisa cepet. Bisa tahu gue B langsung ke Q, langsung Iya, ke P. sekarang gak usah lihat juga gue tahu ki gimana R Gua lihat gimana. dulu itu. Kalau sekarang gue mikir dulu. lama 5 menit baru kekirim. Lanjut. Nah, aja. Pas banget ya dari ini yang baru mondok sekarang terus mondoknya 2 tahun sisa kita gue Udah yang Dia tuh juga kayaknya gua deh nanti. Kalau aku waktu itu kan aku orangnya agak tertutup kan, terus jadi terus mondok, pertama kali mondok,
terus ketemunya orang Jawa kan agak ngegas gitu, jadi kaget. Kaget dia orang Sunda. Kaget terus Jawa. kayak ya udah tertekan gitu lama sebenarnya. Adaptasinya lama itu. Adaptasinya lama. Kalau nggak mau kan kita harus keluar dari zona nyamannya ya. Iya, asik. Keluar dari zona nyaman. Terus ya udah coba ngobrol sama teman sekamar, terus teman sebelah kamar. Ya akhirnya ini deh. Gimana tuh? Maksudnya kaget gak pas peraturan? Kaget banget. Aku kaget. Emang di sana peraturannya gimana tuh? Ya sebenarnya sama aja, tapi kan HP kayak nggak boleh. Terus Sholat jamaah. sholat jamaah tepat waktu. Pakai berbahasa. Enggak sih, cuma kayak ukti gitu doang. Apa-apanya harus tepat waktu gitu ya? Harus tepat waktu. Hukuman, terus lihat hukuman, pertama kali lihat hukuman yang berat gitu kan, sampai harus dihukum berat orang. Kayak kaget gitu, nanti kita kalau kita gitu gimana? Itu apa tuh contohnya? Kayak dicabe. Pertama kali dicabe? Iya, ngomong kasar, terus iya, terus diumumin kan si pelanggarannya itu diumumin lewat mic. Nanti si pelanggarnya ke lapangan, terus dicabe, di lipstikin pakai cabe. Itu sepanas apa bibirnya? Iya, Bibir gue jadi jontor ini. Cabe apa? Cabe rawit itu loh yang pedas. Pernah nggak? Tapi pernah? Enggak, aku nggak pernah. Nggak pernah, tapi ngeliat orang. Nggak, pengalaman temen kamu yang dari cabein gitu gimana? Iya. Enggak sih, itu adik kelas jadi aku nggak tahu. Jadi ya agak merah gitu, merah. Jadi enggak membayangin kepedesan aja harus minum air banyak. Iya kan, enggak, terus nggak langsung dikasih minum, disuruh diem dulu. Ya, Terus diliatin orang. itu gua aja kalau makan makanan pedes itu serasa serasa. Sumpah, gue nggak bisa mikir kalau udah makan makanan pedes. Pusing gitu ya. Iya. Sama. Apalagi ini dicabain nggak boleh minum, oh my god. Pondok gue nggak. Lucu banget dia ternyata. Udah panas Terus apalagi tuh hukuman peraturan di sana? Ya, terus kayak dicambuk. Dicambuk ada? Ada. Perempuan Itu dicambuk? Iya, yang Masih. mencuriin ini tapi ini doang. Oh, yang pakai rotan. Iya, enggak sih, pakai pecutan kuda itu. Beneran sadis ya. Iya itu, terus dikelilingin asrama. Terus kalau malam-malam denger SK surat keputusan diumumin. Yang pelanggaran Iya, pelanggaran berat. Namanya diumumin, pelanggarannya apa, terus hukumannya apa. Kegiatannya tuh? Kegiatannya Maksudnya kan biasanya di rumah tuh agak santai. Kalau Iya. pondok kan padat gitu. adat dari subuh, terus ngaji, terus makan, mandi, itu pokoknya harus pinter-pinter ngatur waktu. Santrinya banyak sana. 300-an sih. Lumayan, Soalnya putri doang. Putranya tuh jauh gitu, sekilo ada paling asramanya. Beda Iya. pondok gitu tapi satu nama. Pesannya berarti. Kesan pertama sih takut gitu, menyeramkan. Terus kenapa mau masuk pondok? Oke. Emang dari dulu tuh pengen masuk pondok. Cuman pas sanawiyah tuh ada apa gitu, lupa alasannya. Terus pas aliyah, ayah sama bunda kan gak di rumah kan pas aku kelas 1. Jadi gak boleh, jangan dulu, nanti aja pas kelas 2. Akhirnya ya udah pindah pas kelas 2. Tapi syaratnya tuh kalau mau pindah ya harus ke situ, ke pondok itu. Nggak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain, gak boleh. Ya mau gak mau ya udah. Pondoknya di Jawa, bisa langsung bahasa Jawa. Enggak lah. Lama terus dari Sunda ke Jawa. Pas udah bisa juga gak langsung ngomong, soalnya gengsi juga. Ngomong Cuman bahasa ngerti Jawa. doang gitu ya? Ngerti doang. Tapi lama-lama capek juga orang-orang ngomong bahasa apa? Jawa, kita bahasa Indonesia. Jadi akhirnya ngomong bahasa Jawa. Bisa coba ngomong bahasa Jawa. Lu bisa kan? Iya, sopo jenenge. Jenenge sopo. Kebalik ya. Enggak tahu ah. Jenengku Pahitan. Jenengku beda. Jadi udah ke bawah ya bahasa logat. Udah ke bawah. Hilang nggak tuh logat Sunda? Hilang kalau di sana nggak ada ngomong Sunda. Bahasanya apa? Nanan. Nanan Lailo. teta tuh. Udah Lailo amat. kan. Manaan kan gue waktu itu gitu tuh bahasanya gue. Lah baget. Iya Gila banget. Sekarang banget dah. Lanjut. Janji tuh ini orang Sekarang Cikarang. lu dulu lah, Udah. nggak usah sulit kita. Yang 6 tahun dulu. kedua paling lama ya. Kedua paling Ya. lama. Jadi kesan apa sih? Tanya dulu gua. Iya. Lebay lu manja. Pertama kali masuk pondok, ceritain dulu dah lu masuk pondok gara-gara. Gua masuk pondok karena abang gua dulu itu disuruh mondok pertama kali di keluarga gua mondok itu abang gua. Ini punya abang. Enggak. Boleh nggak di belakang layar? Iya. Maaf guys. Enggak, umurnya udah kerja, sekarang dia udah 25 kalau nggak salah. Nah, dia kan pertama masuk pondok, nah otomatis udah pondok, udah kecap bagus, udah bener, ya hasilnya juga bagus gitu ya dilihat sama orang tua gua. Jadi yaudah adeknya ikut aja pondokin lagi gitu. Cuma harus abang gua ini nggak mau sepondok sama gua.
gue diusir, jangan masuk pondok sini gitu. Udah daftar sono cabangnya, ada cabangnya namanya Darko kan. Udah gue disuruh Pondoknya masuk di mana Darko. tuh lu yang abang lu itu di mana? Abang gue di Latansa, di Lebak Lebak. itu. Hmm. Nah, gue ngetes tuh kan di Darko karena abang gue ngusir, jadi gue ngetes tuh di Darko. Gue dites di Darko, gue nggak masuk, gue nggak lulus tesnya. Nggak tahu ya kenapa ya, gue nggak lulus. Pas gak lulus, gue langsung tuh pergi ke abang gue, pondok abang gue di Latansa. Gue langsung daftar di Latansa, nggak tahu kenapa langsung masuk. Abang gue marah-marah itu, abang gue marah-marah. Emang udah takdirnya di situ. Emang udah takdirnya di situ ya. Ya udah gue masuk aja tuh di situ. Udah tahun 2 tahun gue ngejalanin hidup gue di Latansa di pondok. Ya walaupun banyak peraturan, banyak banget. Terus harus disiplin, harus berbahasa. Kalau nggak bahasa nanti dipanggil ke mahkamah. Ihtadur utuna melatih hidayati. Gimana tuh rasanya? Langsung kalau udah ada iklan bahasanya itu pengumuman ya. Iklan kayak gitu gue udah duduk anjir gue dipanggil bahasa, gue ngomong apaan, siapa yang ngejudge gue gitu kan. Gue udah kesel sama yang ngejudge itu tuh, yang nyari apa sih, jasusan. Jasus tuh bahasanya. Jasus Bahasanya juga nggak? jasusan. Jasus nggak tahu. Gak tahu ya, gua tahu. Jo. Ya gue kesel banget sama jasusan, bisa-bisanya dia nyatet gua gitu. Udah kan, gua udah di depan, gua dihukum, gua berdiri di atas kursi megang kamus, terus hukumannya gitu deh, bilang apa gitu gua lupa. Ngapalin produk gak lu? Iya, ngapalin mufrodat itu, marah-marahin dulu. Kenapa ngomongnya? Gua mah diem aja lah. Abang lu nggak belain tuh abang lu? Enggak, bang gua mah di sana di asrama cowok kan beda ya, asrama cowok sama asrama cewek itu beda. Cuma kalau misalkan sekolah biasa dia digabung kayak kita pergi ke kelasnya cewek cowok. Jadi satu kelas campur. Satu kelas campur tapi cewek-cewek cowok-cowok. Kegiatan pondok kaget gak lu? Iya, kegiatan pondok gua kaget. Pertama-tama masuk pondok gua suruh langsung jamaah, sholat jamaah. Di situ banyak banget, emang santrinya banyak kan, ada 1000 apa 2000 apa berapa apa. Saat jaga di mana? Musola. Iya, di musola. Saya bisa petil. Iya, disuruh ke musola. Pas gua duduk, ada pas udah sholat kan, ada uti-uti yang berdiri. Kata gua, ngapain nih kakak-kakak pada berdiri? Taunya itu bagian tamir kan, yang enggak baca zikiran, disuruh apa gitu, apa diapain ya, disuruh berdiri gitu. Suruh berdiri, ya gua mah kan diem aja ya, namanya anak baru, nggak tahu apa-apa, namanya juga anak baru. Waktu wasin baru culun gak sih? Enggak, gua mah keren. Gua mah culun nih, kan gak bisa ya pakai kerudung kayak gini ya dulu. Gua kerudungnya gini. Lah kan kelihatan Gitu juga nggak ada lagi. Iya, kan aku Maksudnya maksudnya SMA. Masuknya SMA udah gede. udah gede, gua masih kelas 1 gini. Jalan, bawa buku, Bukunya banyak. Iya, bukunya banyak. Kayak sepatu, seragamnya masih kepanjangan, kegedean. Seragamnya masih alim-alim tuh. Kerudung Masih biasanya alim-alim. panjang tuh. Iya, kerudung masih panjang, gua masih alim, culun. Kalau ada kakak kelas nunduk. Pas udah kakak kelas, jadi kakak kelas lu udah enggak gitu, gua bercanda. Gitu deh, seru. Pokoknya di pondok itu kita banyak pengalaman, banyak temen, jadi tahu bagaimana karakter orang-orang masing-masing gitu. Pokoknya seru banget sih di pondok tuh, banyak pengalamannya. Parah. Terakhir, Aska. Gua mau ditanya juga dong. Jangan pada nanya. Gua mau ditanya juga. Dong, Nyan. Lu pertama kali masuk pondok gimana rasanya? Iya. Gua Sering kabur gak? pertama kali. aib. Ayo teman-teman SMP gue kalau nonton, tau lah gue waktu SMP pertama kali masuk pondok gimana. Bangor rumah Aska, heran gua kan. Beneran, Ya, gimana ceritain dulu? Oke, ini mah untuk cerita aja ya. Ini tolong ada Tidak untuk tulisan di situ ditiru. ya, tidak untuk ditiru. Bahaya. Nih gue jujur nih di sini. Gue cerita dulu sebab gue masuk pondok. Sebenarnya gue masuk pondok itu kepengen gue dari SMP gue pengen masuk SMP. Dari SD, dari kelas 3 SD gue udah ngomong tuh pengen masuk pondok. Kan nama pondok gue Al-Aqsa ya. Gue udah ngomong ke Bang Bun kalau misalnya nanti SMP aku mau di Al-Aqsa aja gitu. Mondok lo, iya nggak apa-apa, aku mau mondok di Al-Aqsa. Udah tuh sampai kelas 6 akhirnya pas Al-Aqsa buka pendaftaran, gue daftar, gue masuk sama temen gue tuh, teman SD gue ada daftar keterima, habis keterima gue mondok tuh hari pertama mondok, hari Minggu gue gitu. Hari Minggu masuk, dianterin kan sama bapak gue tuh
cuk nih. Naik mobil. Padahal pondok gue dekat banget, cuma 4 kilo kayaknya dari rumah. Kenapa gak jalan? Enggak lah, kan gue bawa, namanya juga orang baru masuk pondok ya, bawa koper segala macam gitulah. Gue dianterin ke kamar, tuh masih happy aja tuh. Iya. Kenalan sama teman-teman baru kan, ada teman SD gue, ada tetangga di rumah gue juga tuh di situ. Ya kenalan. Pas malam masih ketawa-ketawa tuh kita malam. Namanya juga teman baru kan, terus ada pembimbingnya, kenalan gitu. Pas pagi, gue udah bangun jam 2 pagi, itu malam pertama masuk pondok. Udah bangun jam 2 pagi. Namanya juga anak baru, gue bangun jam 2 pagi, takut kamar mandinya rame kan. Pondok gue tuh banyak santrinya, seangkatan itu ada perempuannya doang 150-an lah. Jadi gue bangun pagi-pagi jam 2, langsung nyuci tuh gue baju yang kemarin. Kan Masih jadi rajin, ya, masih masih baru. rajin gue. Kan kita nggak ada kegiatan, namanya anak baru kan, belum pembukaan segala macam. Itu di kamar udah nggak ada yang bercanda lagi, semuanya pada tengkurap pakai bantal, nangis. Baru cerita-cerita. Iya. Padahal tadi malam tuh masih ketawa-ketawa, semuanya nangis, kangen ibu, mama, bunda segala macam lah, termasuk gua. Malu gua. Ya udah tuh, semua nangis. Habis itu, tapi kan namanya juga harus sabar ya, nangis tapi pas kumpul kita tetap kumpul. Kalau gue nggak tahu waktu itu gue culun banget sumpah ya, udah culun cengeng banget. Gue juga sama kayak lu kan SMP tuh, pakai kerudung segini. Iya, gak usah dipraktekin. Gitu ya. Segini. Abis itu kan kunci lemari kan dikunci ya. Dikalungin. Iya. Banget ya. Kalungnya kan gede tuh kayak kalung HP gitu. Dikalungin di sini. Kan culun banget. Udah gitu, lu tau kalau pakai baju, roknya batik, baju belang-belang. Gak yakin tuh jalan jalan. Kerudungnya apa gitu warnanya, udah culun gitu kan. Udah. Kalau gue tuh dulu pas mos kan ya, awal-awal tuh kan mos. Ada ya. mosnya. Ada mos, masa gue namanya apa ya, MOPDB, masa orientasi peserta didik baru gitu. Pokoknya gitu dah namanya. Terus abis itu setiap materi gue nangis setiap materi. Sama, aku juga Iya, nangis kan. Udah Nangis SMA. setiap materi gue waktu itu nangis aja sampai ingusan gitu. Udah mana kan pas banget tuh bulannya tuh lagi sering hujan gitu, jadi ingusan, nangis setiap hari, nangis sampai pas hari Rabu itu kan baru 3 hari monok. Teman-teman gue tuh udah pada dijenguk lagi hari Rabu, gue belum dijenguk waktu itu. Padahal deket ya rumahnya. Padahal rumah gue dekat gitu. Gue belum dijenguk, kata gue mah gue mau jenguk, kayak gue ikut SMS ke pembimbing kan. Kalau ikut SMS harus ke pembimbing, malu juga udah gue ikut SMS. Taunya mah gue lagi nggak ada di rumah lah. Pokoknya gue dijenguk itu hari Kamis apa hari Jumat. Nah sekalinya dijenguk gue ketagihan, besoknya minta dijenguk lagi. Oh, tiap hari boleh. Gak tau diri itu namanya. Pondok gue tuh paling enak, lo tau nggak? Enak ya? Kata bapak gue gini, pondok kamu di sini tuh pondoknya paling enak, masa dijenguk sehari bisa 5 kali? Ada tuh tulisannya di spanduk dulu ya, sekarang udah nggak ada. Spanduknya gini, jadwal penjengukan pagi jam 7 sampai jam setengah 8, siang jam 1 sampai jam setengah 1 sampai jam 1, sore jam 4 sampai jam setengah 5, pagi, siang, sore, malam jam berapa ya gue lupa, abis sisa pokoknya sampai jam setengah 8. Pokoknya sehari 5 kali, gue lupa satu lagi apa. Oh, pas istirahat duha tuh bisa dijenguk jam 10, jam setengah 10 sampai jam 10. Ada tulisannya ini pondok dijenguk 5 kali, orang mah sebulan sekali. Jadi gue ketagihan, besoknya gue minta dijenguk lagi. Besok dijenguk lagi, gue minta dijenguk lagi. Sampai emak gue udah pusing lah. Boarding school. Tapi gue mau cerita nih. Hari apa ya? Pokoknya gue kabur. Ya, sekarang tuh ya. Udah sering dijenguk, masih kabur sempet-sempetnya. Gak tahu tuh gue di situ setannya kuat banget kali ya gue. Bener-bener gue nggak pernah betah tuh di pondok yang awal-awal tuh. Jin gitu kayaknya. Iya, gue kayaknya diikutin jin banyak banget dan kudu-kudunya gue. Karena gue tuh modus izin kan boleh izin keluar ya. Orang tuh izin biasanya berdua-dua. Gue pede banget ke kantor pengasuhan kan, izin bilang ke ada ustadznya tuh, "Ustadz mau izin kemana gitu?" Ke Yomart kan, ada Alfamart gitu di depan. Mau beli tisu, gue bilang gitu. "Oh iya, jangan lama-lama ya." Udah gue izin keluar tuh. Nah dari Yomart itu karena SD gue tuh seberang SMP gue, jadi gue udah tahu tuh daerah situ. Gue udah tahu angkot ke rumah gue naik apa. Pokoknya itu udah medan gue lah. Peluangnya banyak gitu ya, mau kabur ya, udah tahu. Jadi pas yang tadinya gue izin ke Yomart harusnya belok kanan, Kiri. gue enggak, gue nyebrang naik angkot gue. Emang bener-bener niat banget lu kabur. Lu bawa apa di situ? Ya, gak bawa apa-apa, gue bawa diri doang sama duit udah. Pulang gue naik, gue kan rumah gue jauh kan dari jalan raya tuh ke gunung gitu. Gue naik ojek, itu 2 hari lagi mau puasa kalau nggak salah. Oh iya, sebelum kabur gue nelpon mak gue dulu, gue pengen dijenguk hari ini. Padahal janjinya
dijenguknya sehari sebelum puasa. Kata emak gue, kan puasa 2 hari lagi, kenapa minta dijenguk sekarang? Gak mau, pokoknya harus sekarang. Kata emak gue, nggak bisa lagi beres-beres rumah. Akhirnya gue izin ke Yomat, kabur tuh. Pas di jalan lagi naik ojek tuh gue di jalan. Tiba-tiba gue ketemu emak gue juga lagi naik ojek. Pas-pasan tuh ya, pas-pasan tuh kalau kata bahasa Betawinya apa, amprogan. Kalau bahasa Sundanya apa, saling singan gitu ya. Pas temu gue tuh lagi di ojek juga, pas lihat gue, kakak gitu. Tahu nggak? Gak malu soalnya di situ di kampung. Mana mau kemana? Gue mau jenguk anak gue mau pulang gitu kan. Ya udah gue turun kan, kata emak gue, kakak mau kemana? Mau pulang, enak banget gue mau pulang. Ini bunda mau kesana, udah balik lagi gitu. Akhirnya gue nggak jadi di rumah tuh, orang gue balik lagi kan sama emak gue dianterin. Untung anak pondok tuh nggak tahu gue kabur. Bisa-bisa gue di SP, udah pondok lagi. Ya udah. Dianterin tuh sama mak lu. Dianterin sama mama gue, udah diomongin kan, udah nggak usah pulang-pulang gitu. Besoknya dijenguk lagi gue. Terus aja gue dijenguk beberapa hari berturut-turut. Kenapa lu bisa kayak gitu sih? Gak tau gue juga. Itu benar-benar dah, gue nggak ada betah-betahnya sama sekali di pondok. Kayak rasanya tuh pengen pulang aja. Udah mana kan namanya juga. Gue takut sebenarnya pulang, tapi tekad gue lebih kuat gitu. Gak tau dorongannya tuh. Dorongan setannya juga kayak dalam diri dia. Lebih kuat. Apa kan biasanya karena iya nggak betah temen-temennya gini-gini, iya nggak betah peraturan gini, iya dimarahin ustazah gitu-gitu. Apa ada musuh, ada? Padahal gue sama teman-teman juga biasa aja, sama guru juga biasa aja, sama peraturan juga. Sebenarnya kayaknya kaget sama peraturan sih, ya kan padat banget tuh pondok gue kan, padat, bener-bener padat dari pagi sampai sore. Nih gue tuh biasanya tidur di rumah jam 8, enggak abis isa langsung tidur. Di pondok kan jam berapa sih tidur? Jam 9 ya, jam 9:30 gue baru tidur tuh. Di situ sumpah udah ngantuk banget, setiap belajar malam gue ngantuk sampai sekarang sih. Sampai sekarang nyampe tadi kayaknya. Sampai tadi malam juga gue ngantuk pas tadi. pelajaran malam. Tadi pemanasan Gue kayaknya. nggak ngantuk lah. Mimpin soalnya lu, kalau nggak mimpin juga ngantuk lu tidur. Lu tau alasan gue waktu pas gue minta pulang mulu, kan dipanggil tuh sama ayah sama pengasuhan angkatan gue, panggil kenapa gitu, kenapa pengen pulang, kenapa nggak betah gitu. Alasan gue nih kocak banget. Berasa didongeng. Pondok gue kan samping jalan raya gede tuh, jalan raya provinsi. Gue ngomongnya gini, gak betah di sini kalau tidur gak nyenyak. Emang kenapa? Banyak suara mobil truk. Iya, aku juga sama. Tapi apa ya? Itu tuh alasannya tuh nggak. Padahal ya, bagi gue orang yang suka tidur gimana aja gitu. Mau suara gendang di samping telinga gue juga gue tetap tidur padahal gitu. Gua ngantuk, mata gua udah lah permin aja. Itu alasannya tuh apa banget ya? Pokoknya gue pertama mondok tuh sejarahnya panjang. Itu sebenarnya masih panjang lagi guys. Pokoknya 1 semester itu drama gue semua. Gue bener mondok baru semester kedua. Aku juga sama. Bener-bener dah. Pokoknya SMP sama gue tahu cerita gue kayak gimana. Tapi enggak, insya Allah itu semua sejarah buat pengalaman ya. Pelajaran, jadi Iya. ikutin tuh. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Makanya tadi kan ini tidak untuk ditiru. Gue kabur gak cuma sekali, gue kabur lagi habis itu sebenarnya. Gue kabur lagi berapa minggu, diantarin lagi sama mama gue ke pondok, kabur lagi gue. Mau diem lu. Ya, emang gitu aja terus hobi. Tapi gue semester 2 gue bener kok mondoknya Tobat. bener. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah di rukiah, gue udah dibawa ke psikolog sama mama gue, di rukiah gue pokoknya didoain terus dah. Tapi alhamdulillah gue kuat juga mondok sampai lulus tuh di SMP gue. Di SMA gue mondok lagi malah SMA-nya. Sekarang gue tahun ke-8 mondok lagi. Ketagihan guys. Jadi gimana sih kesan hikmahnya pas di pondok tuh? Ketagihan, enak juga sih mondok. Jadi kan punya teman dari mana-mana. Gue kan orangnya suka ngobrol tuh kayak gini. Kalau sekolah pulang pergi tuh kan ngobrol di sekolah doang. Kalau di pondok tuh 24 jam kita ketemu teman, semuanya diceritain. Cerita masa kecil, cerita apa, sampai cerita yang akan datang juga kita ceritain. Halo. Halo. Iya kan? Ngehalu. Coba di pondok pernah ngehalu apa aja? Banyak. Kan pokoknya ntar nikah pengen kayak gini. Iya benar. Tonton. Iya. Pengen punya anak berapa juga. Iya tuh dihaluin sampai dari cerita masa lalu sampai cerita masa depan kita ceritain. Gitu. Lu gimana lu hikmahnya masuk pondok 6 tahun? Hikmah gua gimana ya? Gua masuk pondok tuh asal betah, keluar juga gua nggak tahu dapat apa di pondok. Makanya gua dipondokin lagi nih di sini. Ketahuan lu. Tawan deh. Ya gitu, banyak teman. Jadi kalau gua lagi liburan atau nggak kayak udah lulus pondok gitu, gua mau kemana aja ada gitu. Misalkan gua mau main ke Serang, main aja gitu. Ya udah, gua ngubungin tuh temen gua yang di Serang, disambut. Gua mau ke Bogor, disambut. Gua mau ke Bandung, disambut. Pokoknya temennya tuh di mana-mana. Insya Allah Enak silaturahminya aja. kuat kan, Iya, kuahnya silaturahmi. kuat. Aja Kalau mahnya aku dulu kan mentalku tuh lembek banget, terus tempe lah. bener-bener lembek.
terus baperan juga dulu. Terus gara-gara masuk pondok kan beda lagi kan watak orang-orang. Emang dulu tuh pernah ada masalah gitu sama salah satu temen. Dia tuh kayak itulah pokoknya kayak Nyebelin deh, Ya, nyebelin dah pokoknya pokoknya. yang kita Ya, yang kamu tahu lah gimana. tau lah Mau gue sampai ceritain nggak? Nggak tahu. pokoknya masalah sampai aku tuh nangis gitu. Tapi gara-gara itu aku jadi gak baperan sekarang. Jadi hikmahnya tuh jadi lebih kuat Oh, mentalnya gitu kan. Orang lain ngomong tuh nggak langsung dimasukin hati gitu. Fitri. Apa ya? Nggak, belum Hikmahnya keluar. masuk pondok, oh belum keluar, Kan belum terasa. keluar, masih di Iya. sini. Kalau gue jadi lebih sabar aja gitu nggak sih kan. Dulu tuh gue benar-benar emosian, orangnya gampang marah segala macam. Ini sebenarnya di pondok gue SMA sih kebentuknya tuh, karena itu benar-benar menguji kesabaran banget, uji mental, uji kesabaran yang mau uji nyali di situ. Mohon maaf ini. Pokoknya jadi lebih sabar, jadi lebih menerima apa adanya kan. Jadi kita Oh, lebih benar. sederhana gitu kan. Di pondok itu nggak ada yang enak, sederhana semua kayak ini nih. Ini pokoknya ini sederhana deh. Tidur seadanya. Tidur seadanya pakai matras gitu. Makan seadanya. Jadi lebih kona'ah, bersahaja gitu. Pokoknya buat cowok-cowok. Nah, promosi. Pokoknya cowok-cowok yang dapetin anak pondok itu Enak. mantap. Gue bukan sombong, tapi emang ngerasain sendiri gitu loh. Bebenah sendiri ya. Oke, untuk episode pertama kali masuk pondok, kesan masuk pondok cukup sampai di sini. Temela. Pokoknya hikmahnya tuh sebenarnya banyak Banyak Ya, banget. gak cuma ilmu yang kita dapat, tapi pengalamannya Pengalaman, itu yang iya. pernah mondok tau lah pengalamannya gimana. Yang belum mondok, cobain deh mondok. Iya. Sumpah. Gak bakal nyesel. Gak bakal pernah nyesel. Gua Ya walaupun pertama mewek-mewek. Kabur-kaburan, mewek-mewek, udah biasa. biasa deh pokoknya. Oke, terima kasih sudah mendengar celotehan kita. Celotehan. Ya, Bu, apa bacotan Mohon maaf, Bacotan. kurang lebihnya mohon maaf kayak mau pidato gua. Maksudnya tuh ini untuk ada kalau misalnya ada yang tersinggung di antara kita yang ngomong kan. Terus ya udah gitu, terus maafin juga emang pengalaman mondok gua kayak gitu untuk orang tua gue, keluarga gue, mohon maaf. Dulu gue waktu pertama mondok nyusahin semua orang. Nyusahin pisan. Mungkin Udah cukup sekian untuk episode kali ini di Santri Diari. Gue nanti nulisnya Santri Wow. Diari. Ini episode pertama kali mondok. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.